Tripod, Trust Information Podcast. Hai generasi mandiri, balik lagi di Tripod Trust Information Podcast dengan gue Raya. dengan gue Vivi. Kali ini kita kedatangan mahasiswa manajemen dari Universitas Nusa Mandiri yang memiliki IPK tertinggi. Betul banget. Dan dia juga sering banget dikenal sebagai Content creator dan public speaker. Mari kita sapa Kak Hovifa. Halo. Hai Kak Viva, Depok lagi panas banget nih. Banget, tadi aku Iya. cukup telat juga nyampe sini, sorry ya. Gak apa-apa, kita host yang baik jadi kita Iya, siap. Ngomong-ngomong Kak Viva lagi di semester berapa? Terus kegiatannya sekarang lagi ngapain aja? Kebetulan aku saat ini lagi semester 7 banget. Jadi pusing udah. iya, lagi pusing-pusingnya Betul. ngurusin skripsi dan juga aku kebetulan intern ya di semester 7 karena itu kewajiban kita di semester 7. Kesibukan aku ya seperti biasa intern, kuliah, komunitas dan organisasi di luar sih. Dengar-dengar kayak kemarin kan abis ngikutin apa tuh namanya? Apa nih? Banyak yang aku ikutin soalnya. Saking sibuk kan ya. Bingung ya. Yang 10 Max. Ah iya, itu aku kebetulan ikut salah satu program pemerintah juga, MSIB. Oke. Itu aku ikut dan lolos alhamdulillahnya di salah satu company agensi di luar negeri, especially di Taipei, Taiwan gitu. Jadi basically Attach Lab, 10 Mac Attach Lab itu adalah perusahaan agensi yang ada di Taiwan, tapi ada ekspansinya di Indonesia. Kalau boleh tahu kayak tugasnya di 10 Max itu kayak ngapain aja sih? Tugas aku sendiri sih aku di situ as a business development ya. Betul. Jadi biasanya aku nge-lead company-company lain nih yang bisa berpotensi untuk menjadi klien aku gitu. Terus Keren ya. kayak itu kan pasti nggak cuma dari Indo doang kan orang-orangnya, terus kayak berapa banyak orang yang dikenal, dihubungi selama tugas itu berlangsung. Oke. Jadi FYI dulu pada saat aku intern itu tentu ada logbook ya. Jadi semua tercatat rapi di sheet lembar kerja aku. Untuk totalnya dari mulai aku start awal intern sampai dengan aku berakhirnya intern itu ada kurang lebih 300-an. 300-an klien potensial dengan role yang berbeda-beda. Iya. Jadi role-nya berbeda, karakter pun berbeda. Jadi kayak kau ada kesusahan tersendiri nggak sih kayak harus memaklumi dari beberapa banyak orang itu? Pasti, apalagi kalau semisal aku dapatnya yang emang company luar negeri yang mana waktunya itu beda ya sama Indo. Misalkan aku harus menyesuaikan waktu mereka dan pada saat di Indo sore ternyata di sana masih pagi gitu kan. Iya. Itu struggle juga sih di akunya. Kayak itu kan tadi tantangannya ya. Terus kayak programnya nih, program apa yang diikutin di Malaysia sama Singapura tadi? Malaysia dan Singapura, oke, mungkin itu udah beralih ya. Iya. Kalau tadi Taiwan itu kan Oh, itu intern. beda. Iya beda. Oh, Kalau yang di Taiwan itu kan aku intern, tapi kalau yang di Malaysia dan juga Singapura itu kebetulan aku ada lomba competition. Itu beda, itu udah Beda. di luar. Di luar programnya beda, konsepnya juga beda. Oh, I see. Kalau aku mau nanya yang kesulitan kakak yang di perusahaan 10 Max itu apa sih kak? Oke, tadi sebenarnya aku udah mention juga ya struggle aku di mana. Pertama waktu, kedua mungkin pada saat aku pegang satu project besar, itu collab antara Line Webtoon Indonesia, kan baca Line nggak? Oh iya. Nah, itu kita collab bareng Line Webtoon Indonesia, 10 Max dan juga Toffee Dev, salah satu company yang ada di Indonesia juga. Kita itu menyelenggarakan salah satu webinar, itu kalau aku gak salah ingat ya, itu judulnya cara memikat hati Gen Z melalui sponsor yang tepat, ya gitu. Itu struggle-nya lebih kepada orang Line Webtoon-nya langsung, itu kan dari Korsel ya. Iya. Beda. Biasanya mereka memakai bahasa Korea atau enggak English, literally full English, yang mana English aku juga nggak se-fluent itu kan. Jadi sometimes ada beberapa yang aku nggak paham gitu dari meeting tersebut. Tapi aku menanganinya dengan tanya ke mentor aku. Kebetulan mentor aku juga orang Indo, tapi dia stay di Taiwan gitu. Jadi beliau bisa menerangkan ke aku dengan lebih jelas. Masih banyak tanya-tanya ke mentor juga ya. Betul, pasti harus Berarti itu yang di Taiwan sama yang di Malaysia, Singapura tuh beda berarti. Yes. Kakak banyak juga kegiatannya ya. Yes, different places, Sibuk different banget. competition, right? Aku tuh kadang kan suka mikir kayak kok orang bisa sesibuk itu, bisa seaktif itu, kayak apa sih yang ngebikin kita tuh jadi Kok bisa semangat gitu? gitu. Sedangkan kita Kayak- ya di rumah baik. Di rumah baik makan Depok ya ini. Iya, Jadi iya, di rumah baik nggak se-KBBI gitu. Jadi.
Oke, sebenarnya kalau untuk nge-upin semangat aku Iya, sendiri, tentu kita harus punya goals dulu Iya. ya. Kalau kita punya tujuan, kita pasti punya semangat untuk menggapai itu. Kalau kita nggak punya tujuan, ya udah aja, yang penting hidup gitu kan. Yang kayak udah let it flow aja. Iya, Ini alur mau kemana nih? Tapi ya janganlah, kita masih muda ya, sebisa mungkin kita cobalah hal-hal baru biar nggak ngikutin arus mulu gitu kan. Takutnya kalau kita ngikutin arus, kita nggak bisa balik arah. Jadi kayak udah Hanyut. terlanjur, Hanyut udah kan? terlalu jauh Ikut gitu. sungai deh. Iya. Terus kan itu tadi tips-tipsnya buat bisa seaktif Kak Kofifa nih ya kan. Kakak anak manajemen kan? Iya betul. Aku juga kebetulan anak manajemen. Oh iya, kamu semester berapa? Aku semester 3, masih yang kayak ini mau pusing tapi baru gitu. Lebih malu sama semester atas ya. Kamu manajemen juga? Aku bisnis digital. I see. Apa yang bisa Kakak rekomendasi itu tuh bisnis apa sih yang bisa direkomendasiin buat mahasiswa manajemen yang masih semester 3, semester 5 gitu. Kalau untuk rekomendasi bisnis itu balik lagi ke masing-masing ya, karena to be honest aku pribadi belum punya bisnis yang gimana-gimana, tapi kebetulan aku dapat privilege orang tua aku punya bisnis. Untuk bisnisnya sendiri mungkin aku nyaranin karena kita masih mahasiswa ya, kita coba dulu deh ikut lomba-lomba bisnis kecil-kecilan gitu ya. Ya at least nambahin achievement kita di perkuliahan gitu. Kalau untuk start bisnis mungkin dari yang small bisnis dulu kali ya. Tergantung passion kalian, misalkan kalian suka bikin cake, buka lah toko roti dan lain sebagainya. Atau mungkin affiliate yang sekarang lagi banyak banget ya affiliate kan. Betul. Gitu. Karena kan di mata kuliah kita kan juga ada entrepreneur tuh, betul. mungkin bisa dibentuk dari situ ya. Betul. Terus kalau tadi lomba bisnis itu kan kalau misalnya kita udah punya niat nih mau lomba bisnis, mau ikut lomba bisnis, itu biasanya taunya tuh dari mana sih Kak? Kayak ada info-infonya tuh dari mana gitu. Kebetulan di Nusa Mandiri juga kan ada Nusa Mandiri Entrepreneurship Entrepreneur Center ya, sorry. Itu biasanya mereka juga suka nge-share tuh kalau ada perlombaan nih, ada lomba silakan ikut gitu kan. Tapi selain dari internal, aku juga carinya biasanya di Instagram ataupun di LinkedIn, dan bahkan karena relasi aku cukup luas juga ya dari kampus-kampus lain termasuk kampus PTN dan juga PTS yang ada di Indonesia. Biasanya mereka ngajakin aku, "Fah, yuk partneran buat ikut lomba ini," gitu. Kalau untuk lomba bisnis biasanya yang aku ikuti itu biasanya ada BMC, Business Model Canvas, terus ada BCC, Business Case Competition, terus ada Business Plan biasanya aku ikutin. Nanti mungkin kalau kalian teman-teman atau mungkin kamu mau cari-cari lomba-lomba terkait bisnis itu biasanya di IG banyak banget kok di-share. Oke. Kalau persiapan kakak untuk lomba itu kayak gimana Kak? Lomba yang bisnis ini ya? Iya. Atau yang tadi di-mention Malaysia nih? Jangan. Kalau bisa spill dua-duanya nih. Oke. Kalau Lebih untuk banyak persiapannya tentu biasanya ya, kalau untuk BMC, BCC dan juga business plan itu kita butuh tim nih. Karena di dalamnya misalkan kita butuh subtema tentang teknologi, jadi kita butuh temen yang emang ngerti di teknologi gitu loh. Karena aku basicnya di manajemen dan akuntansi, berarti aku bagian keuangannya nih untuk cost projectionnya. Nah, aku butuh partner yang emang selinier juga sama ide yang emang udah mau aku tuangin nih. Misalkan aku mau bikin salah satu startup teknologi, tentu aku butuh teman aku yang ada di SI mungkin, ya ada di TI mungkin untuk bantu ngembangin itu gitu. Jadi kayak saling melengkapi dalam satu tim aja gitu. Betul. Penting ketemu sama beberapa orang yang satu tujuan gitu ya. Tapi kadang untuk dapetin partner lomba yang tepat itu susah juga sih. Terus kita mau nanya apa lagi nih saking banyak yang udah Kofifa. Santai aja, kita ngobrol aja. Mungkin kamu juga bisa ceritain kali terkait. Karena kan aku masih di semester 3 ya, jadi kayak masih bingung nih nanti di semester depan atau mungkin depannya lagi kan masih ada semester 4, semester 5, sampai seterusnya sampai semester 7. Jadi kayak ini mau dibawa kemana nih tujuan nih gitu. Karena kan bingung, Kak. Di semester 3 kan masih yang kayak emang antara ngambang kan, antara manajemen banget tapi masih nggak terlalu manajemen kan. Jadi kayak masih banyak nih tujuan-tujuan yang nanti kedepannya kita mau gimana, apa mau ngikutin jejaknya Kak Viva juga atau gimana gitu. Tapi kalian ngerasa kalian salah jurusan gak sih? Jujur kalau aku sebenarnya nggak salah jurusan, tapi aku milih ini tuh bukan karena emang diri aku suka manajemen, tapi karena aku ngerasa kayaknya ini nih jurusan yang paling mudah. Ternyata pas udah masuk mudah-mudahan bisa ya. Ya ampun, terlalu underestimate sama jurusan ya. Manajemen paling cuma isinya teori-teori gitu. Ternyata dalamnya mudah-mudahan kita sangat kuat. Salah. Padahal ada akuntansinya juga ya. Wow, itu di semester 1 yang kayak aku kan SMK-nya itu kan di multimedia ya. Jadi nggak sejurusan banget kan, jauh banget linjurnya.
Terus pas masuk kuliah di semester 1 langsung ada akuntansi, aku sampai kayak ya Tuhan ini beneran ada angka-angka ngitung-ngitung gitu. Aku tuh ke manajemen niatnya mau ngindarin angka, ternyata salah. Nggak bisa dihindari di Iya, manajemen ternyata angka. manajemen banyak angkanya ya. Betul. Kalau bisnis digital gimana nih kira-kira? Kita nggak nge-highlight bisnis digital Betul. nih ya, padahal itu jurusan yang baru banget yang lagi hype ya. Tapi kalau aku suka aja sih karena emang selanjutnya nextnya kayak pengen buka usaha Oh, kayak gitu. gitu. Keren, Jadi keren, keren. menurut aku ya sesuai aja. Gak ada duh gue masuk sini nyesel nih gitu, nggak ada. Karena kalau Gen Z kan rata-rata pengennya punya usaha, karena dia maunya kayak oh gue maunya kerjanya gue sendiri yang jadi bos. Tergantung mood ya. Iya pokoknya. gitu, jadi kayak Gen Z banget ya, maaf ya gitu. Jadi kayak maunya dia yang punya usaha sendiri gitu. Terus ngomong-ngomong soal kegiatan Kak Kofifa yang banyak, terus ada juga di berita-berita katanya Kak Kofifa tuh lolos di Magenta BUMN, betul? Betul. Nah, Itu tuh proses lolosnya gimana sih? Ya sebenarnya aku juga udah share guys di IG, mungkin boleh follow IG aku. Boleh follow, nanti kita taruh di caption. Oke, jadi first thing first, aku semester 7 nih bingung banget nih mau magang di mana gitu kan. Aku awalnya udah nyoba ke apply ke beberapa company, baik itu secara mandiri ataupun ikut program MSIB lagi, seperti yang udah aku ikutin di semester sebelumnya. Tapi ternyata aku belum beruntung di situ, aku belum lolos di MSIB. Terus aku juga nggak dapet tawaran-tawaran nih, nggak dapet undangan-undangan untuk di company-company yang udah aku apply. Ada satu pernah aku dapat tawaran interview tapi di ghosting, nggak lanjut gitu. Terus aku udah yang hopeless banget sampai yang kayak aduh bodo amat deh mau dapet di mana aja, yang penting aku intern gitu kan. Sampai akhirnya aku keinget nih temen aku pernah ikutan Magenta BUMN juga di Telkom. Nah kebetulan saat itu masih ada yang buka tuh salah satu company. Anyway, aku sekarang internnya itu di PT JIEP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Di situ aku as a procurement. Untuk proses seleksinya sebenarnya sama ya, mostly pertama kita seleksi berkas terlebih dahulu, seleksi administrasi, kelengkapannya dicek dulu pastikan. Terus abis itu ada sesi interview. Kalau selesai interview biasanya kalau si company-nya ini mau ada FGD dan lain sebagainya itu akan diadakan. Tapi kebetulan di aku sekali interview langsung lolos besok harinya. Alhamdulillah banget Gitu. ternyata yang nggak kepikiran ternyata malah jadi paling Betul, aku nggak kepikiran banget kalau aku bisa masuk procurement gitu, yang mana basic aku kan entertain ya, atau enggak event gitu, tapi tiba-tiba aku disuruh ke pengadaan procurement gitu. Itu kan jauh banget dari passion kakak ya. Terus kayak untuk tugasnya itu tuh kayak ngapain aja sih selama magang? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya dari passion aku, karena pengadaan itu kan juga ada di manajemen operasional ya. Kita kan belajar juga di manajemen operasional, jadi sedikit banyaknya sudah pernah diajarkan nih teorinya di kampus, tapi pada kenyataannya kan pasti akan beda ya. In fact aku ngurusin banyak-banyak vendor yang kadang nyebelin, yang kita harus memahami mood orang lain. Betul, kadang udah office hour udah selesai nih. Iya. Office hourku kan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Habis itu aku close. Tiba-tiba malam ada vendor yang ngechat, kan itu sebel ya. Udah malam itu udah di luar jam kerja aku gitu. Gitu sih struggle-nya paling di vendor-vendor yang nyebelin. Terus kalau semisal ada pengadaan yang gagal gitu. Berarti kayak itu udah tugas kalian struggle-nya ya. Terus Kalau tantangannya tuh apa aja Kak? Itu tadi tantangannya, kadang vendor yang nyebelin gitu sih. Kita udah ngomongin tantangan, udah ngomongin tugasnya, sekarang kita ngomongin manfaatnya. Manfaatnya magang di situ tuh kayak apa yang bisa di-highlight dari dapetin. Oke, manfaatnya mungkin karena BUMN ya. Iya. Kayak semua orang pengen banget, impian banget itu di BUMN. Betul. Aku bersyukur banget sih, pertama setelah aku pikir-pikir kembali, ternyata aku dapat di situ itu banyak banget hikmahnya. Yang pertama, deket dari kosan aku. Yang kedua, masih selinier nih sama jurusan aku, manajemen operasional. Yang ketiga, orang-orangnya positif vibes banget, dan juga value-value mereka ditularkan ke aku. Aku dapat mentor yang baik banget. Jadinya lebih banyak positifnya, jadi kayak emang ngerasa beruntung banget ya, yang tadinya nggak ada di tujuan, yang tadinya nggak ada di planning, tiba-tiba harus ngelakuin itu, malah jadi hal yang paling positif banget. Iya, betul. Tapi berarti pengalaman kakak banyak banget luar biasa. Alhamdulillah. Karena udah tua ya. Enggak dong. Kita Kita cuma beda 2 tahun, ya lumayan lah ya itu.
Ini kan udah semester 7 nih ya, berarti udah emang waktunya akhir-akhir banget nih. Skripsian ya. Udah skripsian, udah emang klimaksnya banget nih, udah pusing. Terus setelah lulus terus wisuda, semoga nggak dipersulit ya kan. Amin ya Allah, amin. Itu tuh kayak ada niatan mau lanjut S2, S3 bahkan S4. STLR. Kalau ada yang ngelanjut, itu mau ke jurusan apa, atau tetap mau seputaran manajemen, atau mau nyoba ke IT atau kemana gitu? Alright, first thing first, aku punya tujuan, my big goals in my life gitu. Pertama, aku pengen banget jadi dosen dari dulu, dari aku SMP. Aku bermimpi untuk menjadi dosen. So, I think aku akan, kalaupun aku dikasih rezeki atau dikasih kesempatan untuk lanjut S2, aku akan ambil jurusan yang selinier sama jurusan aku yang sekarang gitu. Tapi tentu kadang ada struggle-struggle ataupun kejadian-kejadian yang di luar kendali kita kan. Jadi tetap aku akan menyiapkan plan B, plan C sampai dengan Z gitu. Tapi plan aku itu tetap aku akan insya Allah banget nih lanjut S2. Biar mau merealisasikan cita-cita menjadi dosen. Tapi emang harus punya plan cadangan ya, nggak boleh terfokus sama satu plan tuh. Karena kita nggak tahu ya kedepannya kita akan kenapa, akan ada apa. Takutnya plan yang udah kita buat jauh-jauh hari malah yang bikin ngerusak diri kita sendiri kan. Jadi kayak plannya gagal, terus kitanya jadi ngerasa terpuruk atau ngerasa dunia nggak adil sama kita karena cita-cita kita nggak terrealisasikan. Gen Z banget ya bahasanya. Karena aku sempat ngerasa kayak gitu waktu pas aku ngikut tes negeri, kayak ngerasa kok yang lain, anak-anak yang lain bisa ngecapai cita-citanya buat kuliah di negeri, sedangkan aku enggak. Betul. Ternyata masuk swasta pun enggak seburuk itu. Kayak dimanapun kita kuliah, yang penting kita ada tujuan, ada niat gitu. Jadi percuma juga kalau misalnya di negeri kita cuma ngejual nama negeri tapi dalamnya enggak ada kan. Iya betul. Skill itu penting. Kita mau ngomongin apa lagi nih ya? Udah. Jujur aku rada sedikit sedikit apa nih? Sedikit kagum. Banyak. Sedikit kagum. Udah banyak tahu ya. Kalau kagum nggak sedikit Kak, itu banyak banget karena aku kenal Kak Viva itu dari semester 1 akhir. Aku sempat satu event. Kita satu event. Nah, aku sering nanya-nanya kayak kan aku udah sering lihat di Instagram Kakak kayak banyak banget ikut event. Terus jadi kayak aku pengen ngikutin jejak Kak Viva, kayak semoga bisa. Ini kita udah boring banget nih ngomongin banyak ngobrol-ngobrol. Aku udah tahu banyak Kakak tahu juga tentang Kakak. Terus aku juga ngerasa kayak udah obrolannya di situ-situ aja. Kalau kita nge-games Kakak mau nggak nih? Boleh. Ada ya. Hadiahnya nggak tapi? Hadiahnya nanti diambil sendiri. Aduh, GoPay lah minimal. voucher. Ada. Voucher. Oke, baik. Apa itu gamenya? Untuk gamesnya nanti kita sebutin clue. Kakak tebak. Kita kayak kosakata. Kita nanti kalau misalnya Kakak nggak bisa nebak, Kakak pulang jalan kaki. Wah, emang dari tadi jalan kaki. Iya. Seriusan. Nggak diantar sama sinis. Enggak. Untuk contohin dulu deh, coba deh. Contohnya itu misalnya kalau aku sebutin misalnya nih aku bilang aku kasih clue-nya aja. Nanti Kakak tebak siapa itu. Misalnya aku bilang misalnya air ya. Misalnya apa ya? Ini aja buah berduri harum. Nah, Kakak tebak. Durian. Nah, pintar emang enggak. Emang IPK-nya enggak perlu diragukan lagi nih, udah. Segala di tes. Aku langsung ke games ya. Boleh. Kaos kaki Air Jordan. Ayo. Itu Gen Z banget. Skip dulu boleh enggak? Ini ada time-nya nggak sih? Ada durasinya nggak sih? Ada sih 2 menit. Berarti boleh aku skip dong. Boleh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kakak. Aku ngedit. Kakak suka ngedit situ aplikasi sama jedak-jeduk. CapCut. Iya. Kayak hidupnya nggak jauh-jauh dari CapCut ya. Iya, anaknya jedak-jeduk banget. Ini kamu nggak mau dijawab nih. Oh ya, 2 doang pertanyaannya emang. Ada lagi. Ya udah yang itu di skip dulu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Manggarai Stasiun Masinis. Itu kayak semua orang pasti tahu. Kereta. Yes. Kak Vivi ya ada mau nambahin lagi? Ini suka ngepost, bikin reels sama live. Content creator. Ya
betul sih. Tapi sebenarnya lebih ke Kamu gimana? tapi lebih ke Instagram sih. Pesimis ya. Tapi bener juga Yang kayak contoh ngikutin arus nih. Orang bilang bener, ya bener. kelihatan. Gak pada pendirian. Ada pendirian. Oke, boleh dijawab yang aku. Yang kaos kaki Air Jordan. Terus kaki Air Jordan. Aduh, aku bukan Gen Z masalahnya nih. Tapi Air apa yang Gen Z? Apa Air tuh? Jordan. Baru tahu loh. Nyerah deh yang itu deh. Yakin nyerah? Yakin. Oke loh. Sepatu. Yes. Oke. Duh, nggak kerasa nih kita udah berapa lama ya? Udah lama Kayaknya ya. baru deh. Baru banget Kurang nih. berarti. Kurang nih, masih mau ditanya-tanya nih atau Kak Kofifa mau nyeritain Cerita. apa gitu yang bisa disampaikan ke generasi mandiri nih? Siapa tahu menginspirasi. Karena kalau aku yang cerita, jujur pengalaman aku masih minim banget ya. Takutnya ada generasi mandiri yang ngikutin aku jadinya sama. nggak boleh ya. Nganggur. Aku mau ngikutin Kak Bagus dong, Viva. aku juga hebat tau. Aku mau ngikutin Kak Viva, jadi generasi mandiri jangan ngikutin aku ya. Oke, mungkin tadi karena kalian udah mention Singapura dan juga Malaysia Oke, ya. iya, boleh Iya, diceritain. itu kebetulan aku di Singapura dan Malaysia itu ikut lomba pitching ide bisnis juga, itu sama kayak BMC Oh, dan iya, juga business plan. Jadi kita nge-create idea bisnis bareng tim aku. Tim aku kebetulan 1 orang, jadi kita berdua dari IPB. Oh, Jadi kita create idea bisnis, idenya aja, tapi belum ada bisnisnya. At least ada idenya. Jadi kita pitching di depan investor Malaysia Iya. nih. Kalau kalian tahu nama Foundation, itu salah satu yayasan yang biasanya ngasih beasiswa gitu. Jadi kita pitching di mereka. Jadi ada 3 judges, semuanya dari luar negeri, 1 dari aku lupa, kayaknya ketiganya dari Malaysia semua. Jadi di situ kita pitching, mereka juga ngasih suggestion, mereka ngasih saran, baiknya gimana kalau bisnis mau dimulai gitu kan. Jadi kita bener-bener, aku pribadi di situ kebuka banget mata aku sama orang-orang hebat. Ternyata masih banyak banget yang belum aku ketahui gitu. Jadi sebisa mungkin kita nih setiap ketemu orang baru kosongin gelasnya. Oh iya, Kosongin jadi biar nggak gelasnya. ngerasa sombong sendiri Iya ya. betul. Dan alhamdulillahnya di situ ya, walaupun aku belum bisa dapat juara 1 karena aku akuin emang ide aku cukup masih banyak kurangnya ya dibanding teman-teman aku yang emang udah wow banget, udah proper banget nih. Tapi alhamdulillahnya dapet best speaker di sana. Gitu. Best presenter, sorry. Tadi Best presenter. kakak ngomong kalau misalnya kakak ngejabarin tujuan bisnis yang kakak sama temen bikin, itu tuh ada peluang buat nanti ada pembisnis yang bakal make ide kakak nggak? Apa emang itu tujuan awalnya buat kayak kamu ngebikin idenya, terus orang lain yang udah jadi pembisnisnya itu yang bakal langsung terjun ke lapangan buat ngerealisasiin bisnis? Sure. Of course ada potensi itu ya. Iya, Tapi sebenarnya actually itu adalah bisnis yang emang udah ada, tapi kita kasih inovasi baru lagi. Jadi memang bisnis yang emang udah kita create ini udah ada pada dasarnya, di Indonesia pun sudah ada. Tapi kita cari-cari nih kelemahannya, karena untuk menentukan ide bisnis kita itu harus menentukan SWOT ya. SWOT, analisis Iya, SWOT betul. dulu. Jadi dari analisis itu kita mencoba kasih inovasi baru lagi untuk ide bisnis kita gitu. Jadi potensial banget untuk orang lain atau si investor ini menggunakan ide bisnis kita itu. Wow, sangat bermanfaat ya Nah, informasi-informasi yang dari inspirasi. Kak Kofifa Generasi Mandiri. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara ya, kita udah lama banget nih nggak kerasa ngobrol-ngobrol, saking serunya, saking banyaknya pelajaran yang didapat. Emang bener kalau misalnya ketemu sama orang lain tuh harus ngosongin gelas yang kita punya, karena biar kita bisa ngisi informasi dari Betul. orang lain gitu. Jadi udah selesai sudah ngobrol-ngobrol kita sama Kak Kofifa. Aku ngerasa kayaknya baru banget mulai nih, baru banget duduk. Masih kurang Atau ya, kita Kak. butuh part 2-nya ngobrol sama Kak Viva. Boleh. Mungkin segitu aja dari kita berdua dan Kak Viva. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada dari mau closing statement? Iya boleh. Oke, baik, closing statement dari aku mungkin aku berterima kasih banget sama diri aku sendiri, tentunya sama orang tua aku, sama teman-teman dan juga orang-orang terdekat aku yang udah support aku pada saat up and downs-nya aku tentunya. Karena dari setiap kegagalan dan juga keberhasilan yang udah aku capai sampai di titik ini, itu adalah yang membentuk diri aku sekarang. Oke. Jadi buat teman-teman generasi mandiri dan juga kalian
tetap terus semangat ya, walaupun kadang hidup ini kadang kidding ya. Kadang Banyak- kidding banyak emang bercandanya. kidding pak dinding udah. Ya, emang hidup itu bener-bener banyak bercandanya, apalagi usia-usia kepala 2 itu struggle-nya luar biasa banget. Jadi tetap semangat, tetap hidup intinya. Jangan pernah kepikiran untuk ngelakuin sesuatu yang merugikan diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Kita kayaknya udah mau sampai sini aja ya. See you, bye. Tripod Trust Information Podcast.